Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat kalau kita tidak mungkin bisa kita hitung. Nikmat yang sejak pagi tadi saja alhamdulillah Allah telah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu yang paling utama yang kita syukuri, Allah masih memberikan kita istiqomah dalam iman dan Islam kita. Hingga dengan itulah kita hadir di majelis ilmu ini. Majelis yang begitu dimuliakan oleh Allah. Majelis di sanalah Allah turunkan rahmatnya. Di sana pula para malaikat hadir untuk mengaminkan doa-doa kita dan juga uh, saling mengabarkan tentang siapakah orang yang sesungguhnya termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan berilmu, Allah angkat derajatnya. Sahabatku yang bukan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam bersama keluarganya, para sahabatnya, dan juga tentu mudah-mudahan kita umatnya, umat di akhir zaman yang mudah-mudahan kelak akan berjumpa dengan beliau, Amin. jumpa dengan Nabi kita, kemudian mendapatkan syafaat dari beliau, dan tentu menikmati lezatnya telaga haud yang akan diserahkan langsung dari tangan mulia Nabi kita SAW. Ini Amin. sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri bahwa kita masih bisa berkumpul, saling mendoakan, dan tentu saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagaimana yang seringkali setiap pagi saya tidak bosan untuk mengajak semuanya, termasuk diri saya sendiri. Mari kita untuk memanfaatkan pagi yang berkah ini dengan bersedekah. Karena sedekah yang apalagi di pagi hari ini di Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan tentu inilah amal-amal yang disebutkan oleh Nabi kita, amal yang paling dicintai Allah jika kita istiqamah melakukannya. Dan alhamdulillah wa syukurlah kita juga kembali akan mengungkap sebuah eh, peristiwa besar yang akan kita hadapi. Semuanya pasti akan menghadapi kematian, semuanya pasti akan menghadapi yaumul akhir. Dan kita bersyukur kita masih bisa memahaminya dengan membuka lembaran kitab dari kitab Al-Tazkirah Faidahul Al-Qurtubi Ta'ala, dan sebuah pembahasan yang sangat panjang. Dan alhamdulillah kita sudah melaluinya dari bab demi bab, dan tentang asyurat sebagaimana yang sudah dibahas sebagian di pekan lalu menjadi sebuah tema penting yang harus kita ungkap, karena di sana peristiwa yang sangat menegangkan, peristiwa yang sangat menakutkan, dan banyak keajaiban juga yang terjadi pada peristiwa itu. Karena sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ada orang yang melewati sirat secepat kilat gitu ya, ada secepat angin gitu ya, ada juga yang merangkak betapa berjalan di atas perutnya gitu dalam bahasa hadisnya, yaitu merangkak saking kesulitan untuk bisa melewati sirat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sirat adalah dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam, itulah sirat. Dan uh, di sana pula banyak orang yang tergelincir. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan ketika melewati sirat. Dan Amin. sebuah uh, pertanyaan tentu yang kemarin sempat diangkat tentang bagaimana kita bisa selamat di surat ini. Nah inilah yang insya Allah akan uh, kita bahas. Dan
sebagian sudah diungkap oleh guru kita Tuan Guru Suparman, orang yang tentu istiqamah dalam keimanannya, orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah, orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah, baik jihad dengan jiwanya maupun jihad dengan hartanya, maka termasuk orang yang akan eh, selamat ketika melewati surat. Tapi ada sebuah hadis yang juga perlu mengingatkan kita semua, bahwa disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, lebih banyak orang yang tergelincir di salat ini, bahkan kebanyakan kaum perempuan. Itu ini sebuah eh, informasi kabar gaib yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti tentunya, tapi inilah sebagai pengingat untuk kita semua kenapa hal ini terjadi, dan tentu ini yang disampaikan Allah adalah hak, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu pemahaman dan satu penyadaran tentunya untuk kita semua, bagaimana kita bisa selamat di surat ini. Alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Tuan Guru? Alhamdulillah wa syukurillah, Masya Allah, tabarakallah. Insyaallah, tabarakallah. Bagaimana kabarnya, Ustaz Khalis? Alhamdulillah, Masya Allah, dan Alhamdulillah semalam saya sempat dijamu oleh Tuan Guru ini, saya sempat bersandang sama anak saya ke kediaman beliau. Masya Allah, tabarakallah. Begitu lihat kesibukan beliau nih di tiap sore gitu ya, sama anak-anak yang ngaji Quran, Masya Allah gitu ya. Dan alhamdulillah bisa menyaksikan anak-anak kecil yang masih eh, belum balik gitu ya, anak-anak kecil yang masih balita, masih kecil itu, mereka sudah melantunkan ayat Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas semua perjuangan dakwah Tuan Guru dengan balasan terbaik, Amin. Ya tidak Allah. hanya di akhirat tentunya juga di dunia. Amin Allahumma. Dan ini doa untuk kita semua, tentunya saling doakan, mudah-mudahan Allah juga segan senantiasa memberikan kita kesehatan, keistiqomahan, dan ada yang sakit mungkin di antara kita, mari kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Dan juga kalaupun Amin, amin, ada amin, amin. sedang punya masalah, mudah-mudahan Allah senantiasa juga berikan jalan keluar terbaik. Baik, kita ngobrol masykurah untuk memulai kajian. Syukran, Ustaz Khalis, barakallah fina wa fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian, jamaah MKI yang insya Allah hadir pada pagi hari ini. Allah berkahi hidupnya, Amin. Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi hartanya. Keberkahan dengan bertambahnya kualitas kebaikan kita. Keluarga yang diberkahi, mereka-mereka yang selalu saling mengingatkan, saling membimbing, saling menguatkan dalam kebaikan. Inilah insya Allah merupakan keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling menguatkan dalam kesabaran ketika mendapatkan ujian, saling mengingatkan dalam keistiqomahan ketika dalam kesenangan, istiqamah di atas kebaikan, tidak tergelincir dengan ujian-ujian dunia. Inilah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga anak keturunan kita insya Allah jadikan qurratu a'yun, penyejuk mata di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Min barakatil aba ayyahfadallahu al-abna. Kalau orang tua selalu berupaya menjaga kebaikan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keberkahan terhadap orang tua tersebut. Dan keberkahan orang tua akan berdampak pada Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anaknya. Yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan berdampak pada anak-anak kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. InsyaAllah kita semua Allah layakkan dan dipantaskan oleh Allah telah mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat berjumpa bertemu dengan Rasul sebelum masuk surga di fase-fase yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah agar bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase sebelum masuk surga nanti, insyaallah akan kita bahas. Dan jamaah sekalian Allah muliakan, pagi hari ini kita akan kembali mengkaji kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Tema yang akan kita bicarakan di pagi hari ini tentang 3 tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sahabat Anas untuk meminta kepada Allah agar di 3 tempat ini, fase setelah dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita akan melalui berbagai proses untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di setiap fasenya itu tentu kita akan mengalami mungkin sesuatu hal yang kita tak pernah duga-duga. Ada orang yang khawatir di fase itu akan mendapatkan laknat Allah, tapi kemudian Allah merahmati, Allah menolong dan mendapatkan syafaat Nabi, kemudian dia lolos, selamat di fase tersebut. Ada orang yang merasa yakin dengan amalnya, dengan pahala yang dia bawa, ibadah, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Dia merasa yakin akan selamat di setiap fasenya. Namun Allah takdirkan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan, dia tidak selamat. Mestinya prosesnya singkat, prosesnya mudah, baik dalam hisab, baik dalam mizan. Namun di fase mizan, di fase hisab, dia mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengajarkan agar kita meminta kepada Allah dapat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan pertolongan Nabi, itu berupa syafaat di fase-fase tertentu. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas, beliau cerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya minta kepada Nabi, ya, saya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumil qiyamah, agar beliau berkenan menolong saya, yaitu
itu memberikan syafaat untuk saya pada hari kiamat nanti. Di sahabat Anas bin Malik, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Anas bersama Nabi semenjak beliau masih usia kira-kira 89 tahun. Anas ini sudah hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi meninggal dunia. Anas masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kedekatan beliau dengan Nabi, beliau request, ya, minta sesuatu yang spesial untuk beliau dan mengatakan, saya minta kepada Nabi agar nanti di akhirat kiranya Nabi berkenan memberikan syafaat untuk saya. Qala, Nabi mengatakan, ana fa'ilun insyaallah. Saya akan lakukan bila Allah kehendaki. Ya. Kata Nabi, ana fa'ilun insyaallah. Saya akan mensyafaat engkau, wahai Anas, bila Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu bukan hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila beliau berkehendak untuk mensyafaat seseorang, tidak akan terrealisasi syafaat tersebut kecuali atas kehendak Allah. Allah izinkan dan Allah redha. Qala fa aina atlubuka? Kalau begitu ya Rasulullah, nanti di akhirat kapan dan di mana kiranya aku bisa menemuimu? Ya. Karena ini kan panjang. Ustaz Khalis, dari kita dibangkitkan dan dikumpulkan di satu tempat. Yang tempat itu disebut dengan mahsyar atau majma', tempat berkumpulnya manusia. Sampai nanti masuk surga, na'udzubillah, ada yang masuk neraka. Tentu ini adalah proses yang sangat panjang dan lama. Dibandingkan dengan dunia secuil saja, sedetik saja, bahkan lebih singkat dari itu. Kalau dibandingkan dengan proses akhirat. Kata Anas, fa'aina atlubuka? Kalau begitu ya Rasulullah, dengan situasi dan keadaan yang mencekam nanti di akhirat, manusia semuanya dikumpulkan, bukan lagi jutaan atau ratusan juta, miliaran, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Berapa jumlah manusia? Lalu aku ingin menemuimu ya Rasulullah. Kiranya di mana? Di mana aku bisa menemuimu dan kapan ya Rasulullah? Fa aina atlubuka? Di mana aku bisa menemuimu ya Rasulullah? Qala, awwalu ma tatlubuni ala sirat. Minta kepada Allah agar engkau bisa bertemu denganku di sirat. Di fase manusia akan melewati sirat. Kalam Nabi ini dikomentari oleh para ulama bahwa kenapa yang pertama disebut oleh Nabi adalah sirat. Bukankah sirat ini sebenarnya fase terakhir? Iya kan? Kalau lulus selamat melewati sirat, ya udah, baqiyah, tinggal al-jannah, masuk surga. Walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan setelah sirat nanti ada haud, telaga. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Fase terakhir itu adalah sirat. Melewati sirat ma baina al-jannati wan nar. Ya, sirat yang ada di antara surga dan neraka. Melewati sirat, baqiya dukhulul jannah. Setelah itu masuk surga. Kenapa fase terakhir ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kata para ulama, inilah fase paling menentukan.
Dan situasi paling mengerikan di sini, di Sirat. Maka Nabi kemudian katakan kepada Anas. Anas ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Pembantu beliau. Mengabdi kepada Nabi semenjak beliau masih anak-anak, sudah mengabdi kepada Nabi. Sampai Nabi meninggal dunia. Tentu kedekatan jiwa batin Rasulullah kepada Anas. Makanya Nabi bilang, minta sama Allah agar nanti aku bisa mensyafaatmu. Dari miliaran umat Nabi SAW. Agar aku bisa mensyafaatmu, wahai Anas. Minta sama Allah agar kau ketemu denganku nanti di Sirat. Karena di fase ini sangat mengerikan. Dan babak penentuan. Kalaulah ada di babak terakhir ini, babak Sirat, ada orang yang berjalan, merangkak, kemudian ada yang bergelantungan, tapi selamat. Tentu bukan selamat saja yang kita harap. Tapi jangan sampai di fase ini, di babak ini, kita kepayahan, kesulitan. Kita berharap mendapatkan syafaat Nabi SAW sudah melewati Sirat kalbarak, seperti kilat. Seperti kilat. Mau kira-kira? Bunda Fina mau melewati Sirat seperti kilat? Sangat banget, Masya Allah. Ya. Mau sekali. Ya, kata Umar, semua ini laisa bitamanni. Semua yang hadir, Bunda Dia, Bunda Iis, Bunda Darmi, Bunda Dia, Bunda Dewi, Dr. Ulin. Apa kabar Dr. Ulin? Sudah lama tidak berjumpa di Tadabbur. Apakah gerangan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah. Bunda Aulia. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ingin lewat Sirat, laisa bitamanni, bukan dengan angan-angan. Kalau berangan-angan sih semua orang berangan-angan dan berharap. Tapi realisasikan, ya, agar nanti kita bisa melewati Sirat kalbar, seperti kilat, dengan bil iman wal amal salih. Iman dan amal saleh sebagai bentuk pembuktian keimanan kita. Karena pada pertemuan yang lalu saya sebutkan, ada beberapa perkara yang bisa kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan, sehingga Allah mudahkan kita melewati Sirat. Kata Nabi, minta sama Allah agar kau berjumpa denganku di babak ini, melewati Sirat, sehingga aku bisa memberikan syafaat untukmu, hai Anas. Sahabat Anas, orang yang dekat dengan Nabi, ya, minta kepada Nabi agar kelak Nabi bisa mensyafaat beliau. Beliau khawatir sekelas sahabat, orang yang dekat dengan Nabi, khawatir keselamatannya di Sirat. Lalu kita merasa aman, Ustaz Hadis. Enggak khawatir bagaimana nanti kita di Sirat. Apakah terseok-seok, merangkak, bergelantungan. Nauzubillah. Qala, kemudian Anas mengatakan, ya Rasulullah, situasi itu kan sangat menegangkan. Manusia banyak. Bagaimanakah gerangan dan caranya aku bisa berjumpa denganmu? Engkau satu orang, sedangkan manusia dari kalangan umatmu miliar. Fa in lam alqaq, kalau seandainya ini mengantisipasi, ya Rasulullah, kiranya aku tidak bertemu denganmu, ya, di Sirat. Lalu bagaimana? Qala fatlubni indal mizan. Ya, minta juga, ya. Baik, memang situasi di Sirat itu, ya, sangat menegangkan, dan satu persatu orang akan melewati Sirat. Satu persatu akan melewati Sirat.
kalau aku tidak bertemu denganmu ya Rasulullah di sirat tersebut, lalu bagaimana? Ya mungkin Allah tidak redha, tidak mengizinkan engkau bertemu denganku di sirat. Fadlubni indal mizan, minta sama Allah agar engkau bisa bertemu denganku di mizan. Ya, ya jadi urutan penyebutan oleh Nabi SAW dalam perkara ini menunjukkan tingkat kesulitan, kesukaran yang terjadi di setiap fase ini. Yang paling sulit, yang paling menegangkan, yang paling menakutkan adalah sirat. Kemudian fadlubni indal mizan, dan yang kedua ini sangat menentukan. Engkau sangat mengharapkan ada orang yang menolongmu, ada orang yang membantu, ada yang memberikan syafaat. Maka minta sama Allah agar engkau bisa bertemu denganku di mizan. Mizan, timbangan amal. Ya. Karena tentu di babak ini nih, manusia ketika ditimbang amalnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan, ada orang yang membawa pahalanya banyak, pahala salatnya, zakatnya, amal solehnya, sedekahnya banyak. Ya. Tapi kemudian di saat yang bersamaan, ternyata dia datang dengan tumpukan dosanya. Dosa menzalimi, mengambil hak orang lain, menyakiti, berkata kasar, ya, menghina, menghardik, dan seterusnya. Iya, di sisi lain dia banyak pahala, tapi ternyata dosanya juga, auzubillah, menumpuk, menggunung. Lalu ketika ditimbang, oh pahalanya banyak, tapi dosanya banyak. Ternyata amalan kebaikannya tidak mampu memberatkan timbangan amalnya yang lebih berat, timbangan keburukannya. Disitulah kemudian Nabi akan memberikan syafaat. Ya. Maka minta kepada Allah agar engkau berjumpa denganku di mizan, sehingga aku bisa menolong. Ya. Lalu bagaimana kalau yang kita tumpuk, yang kita kumpulkan hanya maksiat dan dosa, lalu minim kebaikan? Ya. Rugi. Ini fase yang sangat menentukan, mizan. Kalau orang selamat di mizan, insya Allah dia akan selamat pada fase berikutnya. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang menyenangkan. Aisyah, kehidupan radiyah, yang menyenangkan, yang membahagiakan, sesuai dengan keinginannya, artinya senangnya, bahagia. Diminta sama Allah. Hadis ini secara khusus penyebabnya adalah panas. Sehingga Nabi menyebutkan fatlubni indas sirat, fatlubni indal mizan. Itu karena permintaannya Anas. Tapi maknanya bersifat umum. Ya. Al-ibratu bi umumil makna, la bi khususis sabab. Ya, menjadi patokan kita adalah keumuman daripada makna ini, bukan karena sebabnya yang khusus. Khusus Anas yang minta, tapi maknanya sebenarnya itu untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi berdoa kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan Nabi SAW dan mendapatkan syafaat. Itu setiap awal kajian kita minta agar bertemu, berjumpa dengan Nabi, mendapatkan syafaat. Maka minta di babak-babak ini, babak mizan, babak sirat. Minta ya Allah, semoga kami mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di sirat. Minta syafaat Nabi agar kita dapatkan syafaat beliau di mizan. Berarti ini bisa kita rukyas nih, minta dalam doa. Ya.
minta dalam doa. Selesai salat, minta sama Allah, berdoa agar selamat dan mendapatkan syafaat Rasulullah di sirat, agar selamat di mizan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Anas, fa illam alqaka ya Rasulullah indal mizan. Lalu bagaimana ya Rasul seandainya aku tidak menemuimu, ya, tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah, tidak bertemu denganmu di mizan. Lalu bagaimana? Qala, Nabi mengatakan, fadlubni indal haud. Minta sama Allah agar engkau bertemu denganku dan dapat mensyafaatmu di haud, di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua, sebagaimana yang kita bahas, tidak semua diredai oleh Allah dapat minum dari telaganya Nabi. Ada orang yang sudah merangsek maju, ingin mendekati haud, tapi diusir oleh malaikat. Diusir. Kau tidak pantas, kau tidak layak. Jangan sampai kita ini orang yang diusir oleh malaikat ketika ingin mendekati haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut kata haud karena tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan dapat minum dari telaganya Nabi. Maka mintalah agar kita bagian dari umat Nabi yang dapat minum di telaganya Nabi. Lalu apa keutamaannya? Disebutkan oleh Nabi. Barang siapa yang dapat minum dari telaganya Rasul, dari telagaku, kata Rasulullah, fala yazma'u abada. Jadi tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Masih panjang untuk perjalanan setelah haud nanti melewati sirat. Ya, merasakan kepanasan, panasnya neraka, uapnya neraka. Bayangkan, itu panas. Di saat itu orang mengalami kehausan. Nah, orang-orang yang dapat minum dari telaganya Nabi tidak akan merasakan kehausan. Makanya mintalah kepada Allah agar engkau dapat bertemu denganku di haud nanti, kata Rasulullah SAW. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha. Ya. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan 3 tempat ini. Ya. Kata Nabi, aku akan berada di 3 tempat ini untuk melihat keadaan kondisi umat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di babak haud, ya, kita akan melewati, ya, haud, ada orang yang kemudian dapat minum, ada orang yang diusir. Nabi disuruh nunggu umatnya. Kemudian juga di mizan, Nabi memantau, melihat bagaimana amal-amal umatnya. Ada yang berat timbangan kebaikannya, dan ketika ditimbang antara kebaikan dengan keburukannya, ternyata walaupun banyak kebaikannya, di sisi lain banyak dosanya. Itulah yang kemudian disyafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling menegangkan, yang paling menakutkan, fase terakhir itu sirat, fase menentukan. Kalau selamat di sirat, insya Allah masuk surga. Nah, jadi ini 3 tempat yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan ada di situ untuk menunggu umatnya. Kemudian bab berikutnya, ada orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka mendapatkan syafaat dan ada tanda-tanda dari wajah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Anas, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, sahabat Sa'id Al-Khudri, orang-orang di akhirat nanti setelah melewati, ya, sirat, ada yang kemudian masuk surga, selamat dalam fase terakhir melewati sirat.
Ada yang na'udzubillah min dzalik, terjerembab ke dalam api neraka. Kemudian mereka-mereka yang selamat masuk surga melihat bagaimana proses sirat masih berlangsung. Ya, ternyata proses sirat masih berlangsung dan mereka yang masuk ke neraka, orang-orang di surga kemudian berkomentar, Rabbana ikhwanana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna al adkhaltahumun nar ya Rasulullah, ya Allah. Jadi orang-orang beriman berkata, ya Allah, wahai Tuhan kami melihat itu yang terjatuh masuk ke neraka. Bukankah mereka adalah ikhwanana, saudara-saudara kami? Maksudnya saudara dalam akidah. Bukankah mereka orang Islam? Bukankah mereka orang mukmin yang dulu semasa hidup di dunia kanu yasumun ma'ana? Mereka ibadah puasa bersama kami. Mereka puasa. Jadi penduduk surga ini mengenal orang-orang yang masuk neraka. Apakah itu teman dekatnya, atau orang yang dia kenal semasa hidup di dunia, mungkin tetangga, teman kerja, yang jelas dia kenal. Mereka dulu bersama kami puasa. Wa yusallun, dan mereka juga salat, bertemu di masjid. Kami tahu mereka itu orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Kami tahu mereka salat. Wa yahujjun, dan mereka juga berhaji. Adkhaltahumun nar, kau masukkan mereka ke dalam neraka, ya Allah. Ini kata penduduk surga. Ada orang yang masuk neraka dulu semasa hidup mereka sholat, mereka puasa, mereka berhaji, tapi mereka masuk neraka, ya Allah. Mereka saudara-saudara kami, saudara dalam akidah, mungkin karena persahabatan, kekerabatan, ya, dan persahabatan yang akrab, dekat. Fayaqulu lahum, kemudian Allah berkata kepada penduduk surga, apakah ada yang kalian kenal? Yang mana? Kalian kenal mereka? Kata penduduk surga, ya kami kenal, ya Allah. Mereka teman-teman kami. Faqala lahum, maka Allah berkata kepada penduduk surga, idhabu, kalau begitu silahkan kau selamatkan temanmu. Faman araftum akhrijuhu, siapa yang engkau kenal, apakah itu temanmu, ya, atau siapa kau kenal dia, silahkan kau syafaat, keluarkan dari neraka, ya Allah. Jadi ini kaitannya dengan syafaat teman, ya. Jadi pada proses melewati sirat, ya, ada yang melewati sirat seperti kilat, kemudian zumara, mereka berbondong-bondong, dibukakan pintu surga, mereka masuk surga. Subhanallah, masuk surga. Kemudian dibukakan hijab oleh Allah, masih berlangsung peristiwa sirat, kemudian ada yang masuk terjerembab ke dalam neraka. Kemudian yang masuk surga berkomentar, ya Allah, bukankah itu teman kami? Bukankah itu adalah sahabat kami? Yang kami kenal, mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga berhaji. Kata Allah, ada yang kalian kenal? Ada, ya Allah. Kalau begitu, syafaat temanmu, keluarkan dia dari neraka. Kemudian yang sudah masuk surga ini, belum lama menikmati surga, baru masuk surga, akhirnya dia minta sama Allah, dia syafaat temannya. Temannya yang sudah terjelembab masuk neraka, di syafaat masuk surga. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan
sahabat, kawan yang menyelamatkan kita di akhirat. Insya Allah sahabat itu ada di Majelis Keluarga Indonesia. Ada Ustaz Khalis, ya, ada Bunda Nini, ada Bunda Nirwana, ada Bunda Vina, ada Bunda Dia, ada Bunda Nadia. Insya Allah. Aminkan semuanya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabb. Ada sahabat, ada kawan, ada teman yang mensyafaat kita. Ya. Tapi tentu kita berharap lebih dari itu. Jangan masuk neraka kemudian disyafaat. Semoga kita yang mensyafaat. Ya. Dukhul jannah, masuk surga bighairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal kita, tanpa masuk neraka, langsung. Kemudian ada orang-orang yang kita bisa syafaat. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hatta idza faragallahu minal qada, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai, ya, tuntas dalam mengadili manusia. Selesai, sudah ditutup pintu surga, ya, karena semua ahli jannah masuk surga. Tersisa adalah ahlun nar, mereka yang masuk neraka. Selesai dalam proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar. Kemudian Allah berkehendak dengan rahmatnya mengeluarkan ahli neraka yang sudah masuk neraka. Fa amara al malaikah, kemudian Allah perintahkan malaikat ayukhriju minan nar man kana la yusyrik billahi syai'a. Allah perintahkan malaikat mengeluarkan penduduk neraka. Yang pertama, mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk neraka karena maksiat, bukan dosa kesyirikan. Mungkin na'udzubillah dia pernah berzina, masuk neraka. Dia pernah berjudi, masuk neraka. Maksiat-maksiat yang lainnya. Namun dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Inilah kelompok pertama yang akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Apapun dosanya, tapi tidak berbuat syirik. La yusyrik billahi syai'a mimman arada Allah an yarhamahu mimman yaqul la ilaha illallah. Ahlu, ya, kalimah la ilaha illallah. Mereka tidak menyekutukan Allah, tapi berbuat dosa besar. Di antara dosa besar, mabuk, zina, berjudi, ya, mengambil hak orang lain, dosa besar. Ya. Kemudian Allah berkehendak dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah keluarkan mereka dari neraka. Faya'rifunahum finnari bi'atharis sujud. Malaikat dapat mengenali mereka karena ada bekas atau tanda mereka pernah sujud kepada Allah. Mereka tidak berbuat syirik. Mereka pernah sujud kepada Allah. Ta'kulun naru ibna Adam illa atharas sujud. Semua anggota tubuh kita ini akan dilalap, akan dimakan oleh neraka, akan hancur. Yang tidak tersentuh oleh api neraka bagian tubuh manusia adalah keningnya. Kening yang pernah tersungkur jatuh, ya. Kening yang pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ahli sujud ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pernah menyembah Allah. Luar biasa. Jadi jangan remehkan perkara sujud, jamaah sekalian Allah muliakan. Kalau ada orang yang pernah bergelimang dosa, bergelimang maksiat, kemudian suatu hari
Dia bersujud kepada Allah, minta ampun, betul-betul. Dia bertobat, kemudian dia sujud, minta ampun kepada Allah. Nah, sujud inilah yang insya Allah akan menyelamatkan dia. Ya, ini pentingnya perkara salat. Ya. Maka sesuatu yang harus membuat kita bahagia, jemaah sekalian Allah muliakan, adalah bila mana kita melihat anak-anak kita sudah Allah lembutkan hatinya mau sujud kepada Allah. Itu perkara yang luar biasa. Ya. Tidak ada amalan yang bisa mengalahkan ibadah sujud kepada Allah. Makanya disebut oleh Nabi, nanti nih seluruh anggota tubuh kita yang masuk neraka, ya naudzubillah, yang masuk neraka akan hancur lebur tubuhnya. Tapi ada yang tersisa. Api neraka tidak berani menyentuhnya. Anggota tubuh kita yaitu kening yang pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nasihatnya jemaah, bimbing anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu dekat dengan Allah lewat ibadah sujud. Dan ini pesan Al-Qur'an. Allah sebutkan di dalam surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan ibadah salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Dan sabarlah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membimbing anak-anak kita dalam ibadah yang satu ini. Tanamkan kecintaan untuk melaksanakan ibadah salat kepada anak-anak kita sedini mungkin. Makanya kemudian dibahas. Lalu bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita membiasakan anak kita ikut salat berjamaah di masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Silakan aja anak-anak kita. Tanamkan kecintaan dalam kalbu mereka terhadap masjid. Cinta dengan rumah Allah, cinta dengan ibadah salat. Namun tentu dengan pengawasan, dengan penjagaan, tidak mengurangi tidak mengurangi kemuliaan masjid, dan tetap menjaga kehusuan, ketenangan di masjid. Tentu dengan kita mentarbiyah, mendidik. Ya, kita ajak mereka ke masjid, diperkenalkan rumah Allah, ajak mereka untuk sujud, perlihatkan orang-orang yang sedang ibadah kepada Allah. Ini ibadah mulia, ibadah sujud. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu, keluargamu, orang-orang dekatmu untuk menjaga ibadah salat dan sabar dalam membimbingnya. Kata Allah, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak meminta karunia kepada kalian. Kami yang akan memberikan karunia kepada kalian. Ya, menunjukkan bahwa pentingnya kita mentarbiyah keluarga kita. Sesibuk apapun, sepenuh pekerjaan kita, ya, pekerjaan menumpuk, tugas menggunung, waktu yang tersisa sangat sedikit, habis untuk mengurus pekerjaan, tapi kita lupakan anak-anak kita, kita lupakan keluarga kita, tidak membimbing dan tidak mendidik mereka. Ini akan ditanya oleh Allah. Ya, tanggung jawab utama dan prioritas utama itu adalah perkenalkan kebaikan untuk keluarga kita. Nabi berpesan, alzimu auladakum wahsinu adabahum. Hendaknya kalian selalu membersamai anak-anak kalian dan tanamkan akhlak mulia kepada mereka. Ahsinu adabahum, tanamkan akhlak yang baik. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, disebutkan dalam hadis ini bahwa keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang begitu mengerikan, tidak berani menyentuh anggota tubuh yang sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kita sampaikan pagi hari ini.
Tentu kita berharap bahwa apa yang kita dengar dan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebagai informasi, sebagai maklumat, tapi yang paling utama adalah informasi dan maklumat ini berbekas di dalam kalbu kita, menambah khasyah, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah adalah tentu dengan berusaha kita menyelamatkan diri kita ketika nanti melewati babak demi babak, fase demi fase dalam kehidupan akhirat kita. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Silakan Ustaz Khalis. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang menyembahkan Allah, tentu selamat isyarat menjadi satu harapan kita semua ya. Dan syafaat dari Nabi kita SAW yang tentu sangat dinanti-nanti, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik ketika memohon untuk diselamatkan di Syirat. Silakan, masih ada waktu untuk kita berdialog ya, bertanya kepada Tuan Guru. Silakan. Sesirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Waalaikumsalam. insya Allah penjelasan neraka luar biasa, menyeramkan. Boleh minta penjelasan tentang doa Allahumma ajirni minan nar, Tuan Guru. Sering dilakukan para jamaah tuh setelah sholat berjamaah tuh. Tafadhol, Tuan Guru. Syukran. Baik. Ada doa yang bersifat umum ya. Ya, ada doa yang bersifat umum, ada doa yang bersifat khusus. Nah, doa-doa tadi itu ada yang bersifat khusus. Jadi minta di fase tertentu, di babak tertentu agar kita selamat. Ya, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang bersifat umum bahwa intinya kita minta diselamatkan oleh Allah dari azab neraka. Nah, kalau diselamatkan oleh Allah dari azab neraka, menunjukkan bahwa di fase-fase daripada mahsyar, kemudian nanti kita akan dihisab, kemudian di mizan, kemudian mendapatkan kemuliaan, dapat minum dari haudnya Nabi SAW, maka ada doa yang bersifat umum, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Diriwayatkan kalau tidak salah oleh Ummu Salamah, kalau illam akhta, kalau saya tidak salah. Kalau Ummu Salamah atau Ummul Mukminin Aisyah, bahwa doa ini selalu dibaca oleh Nabi SAW. Diberikan kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan diselamatkan dari azab neraka. Artinya kita sudah minta diberikan kebaikan di akhirat, itu masuk surga, tapi masuk surganya kita berharap tanpa harus transit dulu. Ya, betul. Langsung masuk surga tanpa harus kesulitan di mizan, tanpa harus kesulitan di hisab, tanpa kesulitan di sirat. Jadi masuk surga langsung. Nah, ini doa yang bersifat umum ya, waqina adzabannar. Jadi jangan lupa nih baca doa ini, jemaah sekalian Allah muliakan ya. Kemudian yang ada juga agar Allah selamatkan kita dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya, ajirna itu artinya angkizna wa ab'idna, ya, jauhkan kami. Ya. Allahumma ajirna minan nar. Kapanpun ya, kita lagi di kendaraan, lagi di jalan, kemudian berdoa Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindari kami, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu bisa dibaca doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau yang singkat tadi, Allahumma ajirna minan nar. Dan boleh dibaca ba'da salat, setelah salat. Setelah kita salat dan baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya, tentu dengan adab-adab doa ya. Adab-adab doa pernah kita bahas, jangan langsung meminta. Jangan langsung selesai salat Allahumma ajirna minan nar. Ikuti sunnah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi istighfar. Astaghfirullah. Baca istighfar dulu, minta ampun kepada Allah. Kemudian sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, baca tasbih 33 kali. Ya, kemudian tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa takbir 33 kali. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar genap menjadi 99. Ya, kemudian ditutup dengan kalimat tauhid. Allah akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan kalimat tauhid. Genap kemudian dengan kalimat tauhid, dengan kalimat tahlil tersebut menjadi 100. Barulah kemudian kita berdoa minta sama Allah. Ya, adab doa yang menggunakan bahasa Arab itu pertama adalah hamdalah, kemudian selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca alhamdulillah dan selawat. Setelah itu ya minta kepada Allah, bebas, bisa dengan menggunakan bahasa Arab, Allahumma ajirna minan nar, atau dengan bahasa kita sendiri, apakah bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ya bahasa suku kita. Apa yang kita minta sama Allah dengan bahasa kita sendiri boleh. Ya, barulah tadi minta Allahumma ajirna minan nar. Secara khusus langsung minta, ya Allah bebaskan kami dari azab neraka. Gitu ya. Begitu Pak Sirah, barakallah. Ya, syukran jazakallah khair. Barakallah. Ya. Jadi perbanyaklah meminta sesuatu yang paling kita khawatirkan. Yang paling kita khawatirkan. Yuk. Yang kita khawatirkan ini harus selaras, seiring dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang kita khawatirkan harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya. Sebagaimana Nabi khawatir ya umatnya terjerembab di sirat. Maka itu yang kita khawatirkan. Nabi nggak khawatir umatnya, mohon maaf. Nabi tidak khawatir umatnya hidup dalam kemiskinan. Nabi tidak khawatir hidupnya dalam umatnya dalam kekurangan. Nabi nggak itu khawatir. Ya. Nah, berarti yang kita khawatirkan itu apa yang dikhawatirkan Nabi. Jangan berseberangan. Kita ini banyak khawatirnya adalah urusan-urusan dunia yang banyak kita khawatirkan. Sehingga kita nggak khawatir urusan akhirat. Nah, bagaimana nanti kamu hidupmu ya? Ya. Kalau nanti kamu sudah dewasa, terus kamu kerja apa, gimana di kehidupanmu? Boleh, kekhawatiran itu boleh. Sehingga kemudian kita mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak yang kuat secara ekonomi, secara ilmu. Tapi kekhawatiran kita hal perkara ini tidaklah harus lebih besar dari perkara akhirat. Sebagaimana Nabi Yakub yang dia khawatirkan itu, madza ta'buduna min ba'di, aku khawatir nanti bagaimana kalian memegang akidah kalian. Kalian menyembah Allah tidak nanti kalau aku sudah meninggal dunia. Kalau hari ini aku ajarkan kalian wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah dan jangan sekutukan Dia. Saya khawatir nanti setelah saya nggak ada, kalian menyembah selain Allah. Itu yang dikhawatirkan. Nabi Yakub tidak mengatakan apa yang akan kalian makan nanti setelah aku tidak ada. Madza ta'kulun? Kalian dapat apa? Pekerjaan kalian apa? Bukan itu pesannya. Ya, bukan berarti kita menihilkan, menafikan urusan dunia, tidak. Tapi skala prioritas kita sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Kalau kita khawatir kehidupan kita sengsara di dunia, kita harus lebih khawatir bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Banyak orang yang berpikir ingin hidup nyaman, enak, bahagia di dunia, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana hidup nyaman dan nikmat di akhirat. Begitu ya. Barakallah. Silakan, ada berikutnya? Silakan, ada yang masih ingin bertanya. Tadi disebutkan soal Jahanamiyun tadi ya. Ini yang mungkin saya ingin tanyakan juga. Ya, Ini baik. apakah Ada istilah Jahanabiyin. Tapi jangan sebutkan begitu. Ini istilah setelah kita tahu takdir. Ya, ini penting nih. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang diberikan gelar oleh Allah dengan Jahannamiyin atau Jahannamiyun. Maksudnya orang yang sudah masuk neraka.
Nggak boleh sekarang kita gelarkan, kita pakai sekarang. Ustadz Khalis ini kayaknya jahanamiyun ya. Kita sudah Naudzubillah. memvonis Ustadz Khalis masuk neraka, nggak boleh, dosa. Itu hanya gelar Allah berikan karena Allah yang tahu takdir. Ya, ada istilah jahanamiyun. Nggak boleh. Ini ada orang yang suka bercanda begitu. Nggak boleh. Jahanamiyun. Nggak boleh. Jadikan canda nggak boleh. Berarti kita sudah memvonis orang masuk neraka. Yang berhak menentukan itu Allah. Ya. Apakah Sebagaimana dulu itu hanya ya, untuk pelaku dosa besar aja, untuk yang masih yang mendapat gelar jahanamiyun? ya. Bagaimana Jadi misalkan jahanamiyun ini gini. Jahanamiyun itu disebutkan dalam hadis orang yang terakhir masuk surga. Pelaku dosa besar, maksiat. Orang ini udah yang dosa-dosanya kecil, jadi neraka, na'udzubillah, mungkin sehari. Tapi sehari itu kan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun hitungan dunia. Masuk surga, masuk surga. Tinggal pelaku dosa besar nih. Pelaku dosa besar. Akhirnya dengan rahmatnya Allah, sudah masukkan surga semuanya. Ahli tauhid sudah masuk surga, semuanya ahli tauhid. Ahli tauhid yang berbuat dosa sudah masuk surga, sudah diampuni oleh Allah. Baik lewat syafaat temannya, lewat syafaat Nabi, dan lewat syafaat yang lain. Nah, ini ada jahanamiyun, orang yang terakhir masuk surga. Kemudian disuruh masuk surga. Ya, ya kaget. Dimasukkan ke dalam surga. Dianggap dia diolok oleh Allah. Ya Allah, apakah engkau mengolok-olok kami? Tidak. Silakan masuk surga. Karena diberikan surga 10 kali lipat ya dunia ini. Arduhas samawati wal ard, langit, seluas langit dan bumi. Kemudian 10 kali lipat langit dan bumi ini Allah berikan surga untuk jahanamiyun yang terakhir masuk surga. Bayangkan. Makanya kemudian dia kaget. Apakah engkau mengolok-olok kami ya Allah? Tidak. Ya, disuruh masuk surga. Kaget karena besarnya surga yang Allah berikan kepada mereka. Ada istilah jahanamiyun. Tapi tentu jangan berharap jadi jahanamiyun Ustaz Hafiz. Ya. Berharaplah kita menjadi wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Walaupun tentu kita nggak akan sampai kepada derajat kerasulan, kenabian. Ya, berharaplah kita orang-orang yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Bukan jahanamiyun. Jadi penjelasan jahanamiyun ini adalah bahwa ahlu tauhid pasti akan masuk surga selama dia mengesahkan Allah. Dosa besarnya seperti naudzubillah berzina, mabuk-mabukan, berjudi, bahkan dosa-dosa yang lainnya dia lakukan sehingga tumpukan dosanya tidak menyelamatkan dia masuk surga. Yang pada akhirnya kemudian dia akan masuk surga karena masih menjadi ahlu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-jahannamiyun, orang-orang yang pelaku dosa besar tapi dia masih mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadahnya, maka kelak dia akan masuk surga. Gitu Ustaz Haris, barakallah. silakan, tadi Bunda Nadia sudah resen ya. Ini juga bertanya di chat. Silakan mau langsung Bunda Nadia. Saya masih ada pertanyaan nih, kalau boleh. Oh ya, silakan kalau Bunda Nadia. Tadi ngebahas soal surga nih, ini bocoran buat Jumat depan mungkin ya. Ini Tuan Guru, di beberapa surat di Al-Quran itu disebutkan tentang kondisi di surga, susu, kamar, terus ada pisang di sana di surat Ar-Rahman, ada beberapa buah.
Tapi nggak disebutkan hewan ya Tuan Guru ya. Ada piaraan-piaraan kita mungkin yang di sana, yang di dunia gitu. Kita piara kucing, apakah masuk di sana, ketemu lagi apa enggak gitu, atau yang suka burung, yang suka ikan. Gimana Tuan Guru? Karena di Quran nggak disebutkan secara spesifik, sementara ada beberapa hal yang lain disebutkan secara spesifik gitu, seperti buah-buahan tadi itu Tuan Guru. Gitu Tuan Guru. Sekian saya. Baik. Saya coba bacakan surat Al-Waqiah ya. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يشتهون kata mimma yashtahun. Dan kalian akan mendapatkan buah-buahan yang kalian senangi. Ya. Ini kata yashtahun yang kalian senangi. Menunjukkan bahwa kalau di dunia ini kita punya hobi, kesukaan, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi hobi kita. Dan ada ayat yang menyebutkan kalian akan melihat di dalam surga apa yang kalian senangi. Jadi ada yang bersifat khusus makanan-makanan yang kita senangi. Yang hobi empek-empek, maka nanti ada empek-empeknya walaupun nggak disebutkan empek-empek Pak Selo di dalam Al-Quran. Nggak disebut empek-empek. Yang disebutkan susu, madu, khamar, gitu kan. Bidadari. Empek-empek nggak disebut. Tapi makanan yang kalian senangi. Jadi yang suka jengkol, ada nggak jengkol di surga nanti? Ada. Karena Allah katakan, mimma yashtahun, apa yang kalian senangi? Wah, Adakah pete? Ada wah, nggak pete? pete Bu Yanti banget tuh. Iya. Ada nggak pete? Ada pete. Hadir. Terus baunya gimana? Apakah seperti bau pete di dunia? Pokoknya kalau kita suka bau pete di dunia, ya kita diberikan apa yang kita suka. Kemudian ayat yang secara umum bahwa kalian akan melihat perkara-perkara yang menyenangkan hati kalian. Apa yang membuat kita senang itu Allah akan hadirkan. Disebutkan di situ adalah bahwa apa hobinya. Kalau hobinya mancing, nggak disebutkan mancing di surga oleh Pak Selo. Tapi kalau Pak Haji Usair umpamanya hobinya mancing, disiapin nanti. Ada telaga tempat dia mancing, subhanallah. Jadi nggak perlu lihat jam lagi. Udah maghrib belum nih, udah asar belum? Enggak. Pokoknya mancing aja dah. Ya. Terus ikannya, Allah. Ini keumuman ayat. Apa yang kita senangi, Allah akan berikan di surga nanti. Yang hobinya naik gunung. Otomotif. Hah? Kalau hobi otomotif gimana Tuan Guru? Hobi otomotif. Masya Allah. Nanti macam-macam hobinya ya. Iya, betul. Iya. Pokoknya apa yang menyenangkan kita. Kalaulah, ya Allah, hobiku begini ya Allah. Allah siapkan. Keumuman ayat ya. Keumuman ayat. Yang jelas, bukan hobi dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyenangkan hati. Ya, yang hobi mancing, insya Allah. Allah siapkan tempat mancing. Telaganya, ya telaganya. Kemudian ikan-ikannya nampak gitu. Apalagi hobi tadi, hobi binatang. Apakah ada binatang-binatang di surga nanti? Disebutkan secara khusus, ada binatang-binatang yang diperkenankan oleh Allah masuk surga. Ya. Namun keumuman makna tadi bahwa kalau seseorang meminta sama Allah apa yang menyenangkan hatinya, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya.
Boleh Ya, ikut kalau Pak tanya, Velo, Tuan Guru. yang hobinya selfie dengan view yang bagus umpamanya. Wah, hobinya selfie. Boleh ikut tanya, Tuan Guru. Oh, boleh. Siapa nih? Aisyah Humairah. Misal Mairo, asal Depok. Orang yang megang ini nih sunduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ini Bunda. mungkin keluar dari tema kali, Tuan Guru. Gini, kalau ada seorang Muslim murtad gitu, Tuan Guru, tapi setelah ini dia mau masuk Islam lagi. Nah, itu hukumnya gimana, Tuan Guru? Itu diterima atau tidak gitu? Karena saya Terima. pernah dengar gitu ya, katanya kalau sudah murtad itu masuk lagi ke Islam itu tidak diterima gitu. Mm-mm. Ya Diterima. gimana? Yang tidak diterima itu adalah dia istihza, mengolok-olok. Kita tahu ini dia mempermainkan agama. Kalau dalam syariat Islam, kalau ada orang yang murtad, kemudian dia ingin masuk Islam lagi, tapi ketahuan dia masuk Islam itu ada motif mengolok-olok, merendahkan agama Islam, ya, atau motif-motif yang tujuannya adalah menghina Islam. Maka ini nggak boleh, nggak diterima. Bahkan ada hukumnya dalam Islam. Hukumnya, kalau bicara tentang hukum Islam ya, orang seperti ini ada hukum qisasnya. Nah, bila seseorang murtad, kemudian Allah kehendaki dia mendapat hidayah, ingin masuk Islam kembali, diterimalah. Ya, justru Allah senang. Allah senang. Bagaimana Kebahagiaan. bagaimana dengan anak-anaknya, Tuan Guru? Kan dia murtad, berarti kan anaknya terlahir dengan agama Nasrani gitu. Oke, Nah, kita terus masukin satu ya. sekarang Sebentar. anaknya itu ya Sebentar, kita satu-satu dulu. Berarti ketika dia ingin masuk Islam, diperbolehkan. Kita jawab dulu pertanyaannya ya. Diperbolehkan, bahkan Allah senang. Ketika seorang hamba kembali kepada Allah, maka Allah sangat senang. Bahkan lebih senang dari seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang. Allah lebih senang dari itu. Maka silahkan balik kepada Islam. Ajak kembali kepada Islam. Kalau memang dia ada niat untuk saya ingin taubat, saya ingin kembali kepada Islam, aja silahkan, ahlan wa sahlan. Tapi ingat, harus betul-betul, karena ini hidayah. Hidayah itu tidak sembarangan diberikan oleh Allah kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dicintai yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka kalau diberikan hidayah, maka jangan sia-siakan. Jangan permainkan, masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Ajarkan Islam. Harus komitmen dengan Islam. Itu tanamkan seperti itu. Sehingga nanti nggak mudah goyah lagi. Ya, caranya ajak masuk di kajian MKI begitu. Nah, itu untuk yang bersangkutan. Kemudian anak-anaknya gimana? Iya, anak-anaknya itu terlahirnya sebagai Nasrani atau gimana gitu, Tuan Guru. Dan sekarang anak Ya. itu jadi mu'alaf gitu. Nah, kalau anak-anaknya belum balik, ya, anak-anaknya belum balik, kemudian dia ajak kepada Islam, nggak perlu dia bersyahadat kalau belum balik. Ya, dia Tapi langsung ibunya sudah mengikuti. meninggal, Tuan Guru. Sebentar, oke nanti. Jadi kalau kasusnya seperti itu, anak-anaknya belum balik, dia tinggal masuk Islam. Dia masuk Islam ini, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya masih kecil, tinggal dia masuk Islam dan ikut agama ibunya. Adapun ketika dia udah balik, ingin ikut ibunya, maka dia harus disyahadatkan. Harus bersyahadat. Oh iya, Ya, bersyahadat. Nah, kalau dia meninggal dunia, baik, anak-anaknya meninggal dunia. Meninggal Ibunya, dunia Tuan Guru. berapa orang, kemudian umur usianya kira-kira berapa? Yang meninggal dunia ibunya sudah meninggal, tapi dalam keadaan murtad. Ya udah. Cuman Jadi sekarang anaknya yang masuk Islam. Yang Bunda tanyakan ini siapa? Yang Bunda tanyakan ini siapa? Yang meninggal murtad itu. Yang tadi kan awalnya ibunya masuk waktu menikah masuk masuk Nasraninya gitu kan. Nah, anaknya itu kan terlahir sebagai apa gitu kan. Nah, sekarang ibunya itu sudah meninggal tapi belum sempat. Nah, cuma keluarga bertanya, apakah kalau nanti masuk Islam, keluarganya yang lain yang murtad itu akan diterima Islamnya, dan bagaimana dengan anak-anak yang si ibu yang murtad ini tapi sekarang meninggal gitu, belum sempat kembali masuk Islam, tapi anak-anak ini
mau mualaf gitu, mau masuk Islam Oh, iya. gitu. Iya, berarti yang bersangkutan murtad, ya, kemudian mati, ya meninggal dalam keadaan murtad, ya. Murtad, iya. Betul. Oke, kita berlepas tangan bahwa tentu dia tidak mendapat hidayah, ya, tidak mendapat hidayah. Adapun anak-anaknya, kalau anak-anaknya ingin masuk Islam, maka silakan disyahadatkan. Dia kembali kepada agama fitrah, agama asli ibunya. Maka silakan disyahadatkan. Adapun perkara ibunya yang sudah meninggal dunia, sudah selesai. Berarti dia meninggal dalam keadaan Murtad. kufur. Anak-anaknya silakan masuk Islam. Kalau umpamanya ada anaknya yang sudah akil balik, maka disyahadatkan. Terus ada anaknya masih kecil nih, dia gimana? Apakah disyahadatkan? Udah ngikut walinya. Walinya ada kakaknya tuh. Ada kakaknya yang sudah masuk Islam, tinggal dia ikut kakaknya. Nggak perlu disyahadatkan. Nanti tumbuh besar menjadi seorang Muslim. Oh iya, siap, insya Allah. Sampaikan. Gitu ya. Jazakallah khair Tuan Guru. Ya. Baik, insya Allah Bunda Isa jadi pahala ya nanti menyampaikan pesan dakwah ini ya kepada keluarga tersebut ya. Amin. Ya. Ustaz, sudah Khalid, hampir jam. perlu menjadi PR kita adalah ketika ada keluarga, teman, sahabat, atau sahabat dari sahabat kita, teman dari teman kita yang kita dapat informasi bahwa dia sudah masuk Islam, jangan dilepas. Ya, jangan dilepas, jangan dibiarkan sendiri mencari kebenaran, mencari beribadah. Jadi dibimbing sebagai teman. Kalau mungkin juga teman dari temannya kita nih, ya kita peringatkan teman kita, kita bimbing teman kami yang masuk Islam itu ya. Jangan dilepas. Ya, jangan dibiarkan. Justru nanti khawatir nggak kuat jiwanya. Hari ini kembali lagi kepada agama kesesatan. Bimbing. Bagaimana caranya? Ya tentu di banyak ya medianya. Tinggal bagikan link kajian untuk bisa ikut kajian dan seterusnya. Ya, gitu. Jangan dibiarkan, jangan dilepas. Kasihan. Ya, kita bertanggung jawab. Kita sebagai saudaranya, kita sebagai keluarganya. Satu akidah yang harus membimbing, harus menjaga, harus merawat keimanan yang baru tumbuh dalam kalbunya. Baik, Ustaz Khalid, silakan. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan Bunda Nadia sebenarnya sudah dibahas ya oleh Tuan Guru. Yang menolong di sirat itu hanya Rasulullah saja. Jadi yang menolong di sirat itu hanya Rasulullah, dan kita baru bisa memberikan syafaat kepada saudara kita ketika sudah masuk surga. Itu juga sudah dibahas juga di pekan lalu. Dan di padang mahsyar tentu tidak saling mengenal saja karena masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing, itu sebutkan juga dalam Al-Quran Karim. Kemudian ini pertanyaan kemudian ini penting, Ustaz. Kalau ada orang yang punya keyakinan bisa masuk surga tanpa transit dulu ke neraka, ini gimana, Ustaz? Apakah dibolehkan punya keyakinan seperti itu? Baik, gini, keyakinan bahwa tujuannya dia orang mulia, dia orang yang memiliki kedudukan di hadapan Allah, itu nggak boleh. Itu mentazkiyah diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau memberikan label-label kesucian pada dirimu, karena Allah Maha tahu siapa yang terbaik di antara kalian. Kalau ada orang mengatakan, ikutilah ini, ulama ini, karena dia akan mensyafaat kalian nanti. Khawatir. Jangan, belum tentu dia bisa mensyafaat. Memastikan itu nggak boleh. Kalau kita dengan bahasa umum, ya carilah sahabat yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Perbanyaklah sahabat yang baik. Ya, bergurulah dengan orang-orang yang saleh. Maka insya Allah, ya nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Kalau dengan berharap seperti itu, maafin muskilah, nggak ada masalah. Tapi kalau memastikan bahwa orang ini pasti akan memberikan syafaat, masuklah gerbong ini pasti akan selamat, nggak bisa. Ya, nggak boleh. Fala tuzakku anfusahum, jelas Al-Quran mengatakan, jangan memberikan label-label kesucian ya pada diri kalian, bahwa seolah-olah kalian akan bebas dari azab neraka. Dari mana? Siapa yang menjamin? Bahkan Nabi menegur ada seorang sahabat
ya, seorang sahabiah yang mengatakan bahwa sahabat yang meninggal ini telah dimuliakan oleh Allah. Dari mana kamu tahu, kata Nabi? Dari mana kamu tahu dia dimuliakan oleh Allah? Kalau saya, kata Nabi, saya berharap dia dimuliakan oleh Allah. Itu sekelas sahabat yang sangat zuhud. Ya, sahabat yang sangat zuhud. Seorang sahabat bernama Utsman bin Jaz'an atau siapa ya, sangat zuhud. Itu sekelas sahabat pun tidak berani Nabi mengatakan bahwa dia telah dimuliakan oleh Allah. Nabi mengatakan, saya berharap dia dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati ya, kalau ada orang yang telah melabelkan sesuatu pada dirinya bahwa dia akan memberikan syafaat, dia akan terbebas dari azab kubur, dan seterusnya. Sedangkan ini perkara yang belum terjadi, perkara yang gaib. Maka hati-hati. Ini kita jangan kemudian mudah terkecoh. Ya. Allah alam bisawab. Baik, dan itu fala tuzakku anfusakum ada di surah An-Najm Ustaz ya. Jadi silakan kemudian melihat di surah An-Najm di ayat 32 kalau nggak salah ya. Yang La tuzakku anfusakum. iya, di surah An-Najm yang dilarang kita untuk merasa suci. Tadi ada perasaan bahwa bisa masuk surga tanpa masuk dulu ke neraka, itu juga dilarang. Kita tetap harus khawatir ya, dengan khawatir kita akan kemudian mendapat kecelakaan, sehingga kita harus berhati-hati dan terus memperbanyak bekal amal, karena kita tidak tahu amal apa yang justru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Baik, perbanyak amal. saya tambahkan sedikit, Ustaz Khalis. Saya tambahkan sedikit. Bentuk ketakwaan seseorang adalah bila mana selalu dua dimensi, khauf dan raja selalu ada. Khauf, setinggi apapun derajat ketakwaan seseorang, pasti harus ada khauf. Dia takut bagaimana keselamatannya di akhirat. Dan dia berharap, betul-betul berharap. Itu semakin tinggi derajat seseorang, pasti akan ada itu khaufnya, khawatir. Nah, bagaimana seseorang kemudian dia tidak khawatir, udah mengatakan saya bisa menjamin kelompok ini, saya bisa menjamin fulan untuk masuk surga tanpa hisab, saya bisa menjamin seseorang tidak akan kena azab kubur. Dia menjamin orang lain. Lalu bagaimana dengan dirinya? Sedangkan nggak ada khaufnya. Ya. Ini menunjukkan ketakwaan itu selalu ada dua sisi ini, dua sisi khauf dan raja. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pekan depan kita kembali akan membahas kelanjutan ya dari kitab At-Tazkirah ini, karena masih banyak hal-hal yang perlu kita ungkap, dan tentu ini membuat kita makin waspada, makin terus. Tadi ada roja dan hope, kita tetap berharap pada Allah. Allah akan menyelamatkan kita dan memberikan kita syafaatnya gitu ya. Kemudian juga kita tetap takut, khawatir kita akan tergelincir di sirat ya, dan tentu banyak sekali ujian-ujian atau cobaan-cobaan berat yang akan kita lalui di akhirat ini, dan harus kita siapkan dari sekarang dengan perbanyak bekal amal. Dan mudah-mudahan di pagi ini di Yaumul Jum'ah kita bisa memanfaatkan Sayyidul Ayam ini dengan memperbanyak amal soleh, dan salah satu amal soleh yang disunahkan adalah selain memperbanyak sholawat juga membaca surat Al-Kahfi saja, dan ada 10 ayat yang terakhir dan ayat yang pertama dalam surat Al-Kahfi ini juga disunahkan untuk dihafal ya. Dan mudah-mudahan juga nih salah satu sunnah di hari Jumat ini memperbanyak amal kebaikan, salah satunya sedekah. Dan insya Allah dengan sedekah yang diamanahkan kepada kami, salah satunya kami sisihkan, kami alokasikan untuk bantu saudara-saudara kita di Gaza. Dan ini mudah-mudahan dengan amal yang rutin kita lakukan ini, Allah ridha dengan kita, Allah mencintai kita, dan ini apapun yang kita lakukan tentu berharap lillahi ta'ala, dan semua amal yang kita lakukan mudah-mudahan Allah terima semua amal kita. Baik, jazakallah khair Ustaz atas ilmu nasihatnya. Mudah-mudahan Allah masih mengistiqomahkan kita pekan depan. Karena ada beberapa pertanyaan bagaimana supaya kita istiqomah ya di dalam kebaikan. Insya Allah nanti akan kembali kita bahas di pekan depan, dan tetap masih kajian tentang kitab At-Tazkirah.
Dan nanti tema-tema tentang hari akhir ini penting kita pahami sehingga kita makin sadar betapa pentingnya kita mempersiapkan amal soleh untuk akhirat kita. Baik, jamaah yang bukan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Guru. kasih.